seseorang baik atau tidak baik, ya, solih tidak solih, lihat temannya, gitu, ya, lihat temannya. Tanya jawab boleh, ya, kita bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Taklim dalam artian yang di depan hanya memberikan materi, yang audiens hanya mendengarkan, ya. Kita diskusi saja, ya, kita diskusinya diskusi. Nah, teman-teman semua, kita alhamdulillah Allah takdirkan lahirkan, ya, kita ini di keluarga muslim. Itu kita harus seperti itu. Kenapa? Karena seorang muslim itu predikatnya adalah umat terbaik. Kenapa umat terbaik? Momentum Ramadan, ya, pertama bahwa Ramadan itu disebut sebagai rajanya apa? Rajanya bulan, gitu, ya. Saya disebut rajanya bulan. Kenapa disebut rajanya bulan? Karena munculnya setahun sekali, ya. Muncul kalau dipanggil, muncul setahun sekali. Ramah, kenapa? Mungkin tahu, ya, di sekolah pelajaran kenapa Ramadan disebut rajanya bulan. Bulan istimewa. Nah, istimewanya kenapa? Iya, pasti raja itu istimewa. Kalau di Indonesia rakyat. Kenapa istimewanya? Ya, ada apa dengan Ramadan sehingga istimewa? Nah, ya. Nah, Ramadan itu disebut syahrul Quran. Bulan diturunkan Al-Quran. Nah, ya. Jadi mulianya Ramadan karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Kemudian di bulan Ramadan ada satu malam turunnya Al-Quran, disebut Lailatul Qadar, ya. Malam yang lebih baik dari berapa? Seribu bulan, ya. Nah, lebih baik dari 1000 bulan. Umur kita 1000 bulan itu sekarang dengan berapa tahun? 1012 sekitar 83 tahun, ya. Umur kita belum tentu segitu, ya. Nah, kalau belum segitu, 80 itu kita sudah nggak ada giginya, nggak bisa jadi, gitu, ya. Bisa nggak bisa giginya, bisa jadi sudah pakai pampers lagi, gitu, ya, kalau ada gitu. Nah, malamnya disebut Lailatul Qadar, mulia 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Diturunkan Al-Quran. Kemudian malaikat yang membawa Al-Quran, ya, siapa malaikat? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu penghulunya malaikat, rajanya malaikat, karena yang membawa Al-Quran datang, diterima, diturunkan kepada manusia mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi manusia mulia, nabi mulia, nabi penghulunya para nabi, pemimpin para nabi. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, penghulunya, rajanya para nabi. Ketika umatnya Nabi Nuh minta selamatkan, Nabi Nuh nggak bisa, ya, umatnya Nabi Musa juga, ya, tidak kita manusia minta selamatkan Nabi itu semua diarahkan ke Rasulullah. Nah, mulia Rasulullah menjadi nabi yang mulia, ya, manusia mulia. Nah, umatnya kita, umatnya Kanjeng Nabi, ya, sini.
Puasa kan? Ya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, umat mulia, ya, umat mulia. Kenapa? Karena kita umat yang nabinya mendapatkan Al-Quran, ya, mendapatkan Al-Quran. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia mukmin. Ya. Manusia bersentuhan dengan Al-Quran, ya, umatnya Kanjeng Nabi, tentunya ya akan menjadi muslim. Maka bagi kita yang bersyukurlah kita terlahir sebagai muslim, ya. Muslim itu adalah umat terbaik, ya. Islam itu yang umat terbaik yang melahirkan kita itu. Nah, menjadi muslim ini kita tadi bersyukur, ya, karena terlahir di keluarga yang muslim. Di saat orang lain itu mencari-cari, kan gitu ya. Nah, menjadi muslim kita dari orang tua, ya, dari orang lain harus nyari belajar yang saya sudah malah kalau kita katanya Islam dari lahir, ya. Betul nggak Islam dari lahir? Nah, benar. Begitu lahir cirinya Islam itu apa? Lahir asyhadu an la ilaha illallah, langsung sadar di lain, nggak muak-muak, langsung Islam itu kan dua kali mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam, ya. Nah, benar begitu? Nah, jadi ketika lahir itu sudah Islam, semua bayi yang lahir, ya, siapapun dari keluarga manapun, dari keturunan apapun, semuanya sama. Ada lingkungan yang baik, kita syukuri, ya. Kenapa? Karena tadi kita terlahir dari keluarga muslim, lingkungannya baik, menjadikan kita muslim, kan gitu. Tapi kalau keluarga kita bukan muslim, belum tentu, gitu ya. Akhirnya apa? Terwarnai, bisa jadi seorang Yahudi, bisa jadi seorang Nasrani, bisa seorang Majusi. Nah, itu tergantung dari orang tuanya, gitu. Maka kita bersyukur. Termasuk kita itu, ya, hari ini kita berkumpul. Nah, makanya kalau bahasa gaulnya circle. Nah, kita tahu circle kan? Itu circle gue itu pas banget kan, sebenarnya lingkungan tempat gaulnya orang, tempat ngumpulnya seseorang itu bisa menjadi ciri orang tersebut, gitu ya. Kalau orang berkumpulnya, ya, dengan yang tukang nongkrong, ya, malam nongkrong kan gitu ya, sekolah bolos, nah itu nanti akan terbawa, pasti pelan-pelan akan terbawa, ya. Jadi kalau ingin tahu seseorang baik atau tidak baik, ya, solid tidak solid, lihat temannya, gitu, ya, lihat temannya, lihat kantongnya. Lihat temannya siapa. Nah, ya, kalau temannya, nah, kayak begini semua, insya Allah soalnya, ya. Tapi kalau temannya sudah rambutnya warna-warni, gitu ya, nah, telinganya sudah banyak terbelah. Nah, itu ya, walaupun memang fisik bukan menjadi tolak ukur, ya. Bukan menjadi, kita tidak juga menjudge setiap orang yang begitu nggak baiknya, ya, itu kembali. Tetapi secara zahir lingkungan itu besar pengaruhnya terhadap kita. Maka pinter-pinterlah memilih lingkungan tempat kerja. Antum bisa lihat nggak, masih sekolah? Ya, kerja. Usia berapa? Tahun 19. April. Masih sekolah? Kelas 1 SMA, kelas 10, ya, di
Ibnu Akil ini di Dermaga kelas 12 ya, 12 kelas 8 sampai 14. Dulu SMA SMK tadi Andi Sampul, apalagi SMK ya, apalagi SMK bisa dicek geng-gengan temennya gitu ya, kelompok-kelompoknya itu dari sini kita bisa lihat ya. Masa juga gitu ketika SMA itu gabung kos dengan anak-anak SMK pertanian itu beda ya. Dan kita ya pelan masih begitu gitu, jadi takut circle-nya ini ya. Nah jadi teman itu menunjukkan siapa kita, maka dalam memilih teman itu berhati-hatilah. Sebaik-baiknya dipilih dari yang terbaik ya. Kita berharap selamat itu bukan di dunia saja ya, tapi juga di akhirat. Makanya ketika tadi ya kita Islam Muslim ya, kemudian Allah menurunkan petunjuknya lewat Rasulullah, sudah diberitahu gambaran ringkasnya. Jadi sudah dikatakan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Sudah tahu jalan ke surga? Sudah beli tiketnya? Sudah tahu? Sudah tahu belum jalan ke surga? Gampangnya yang baik-baik itu jalan ke surga, gitu saja kan? Gampangnya gitu ya. Gampangnya yang baik-baik itu jalan ke surga. Yang buruk itu ke neraka. Yang menjadi masalah itu masalahnya orang gitu ya. Dan di budaya kita kan begitu, jalan ke apa? Ke neraka itu dihiasi dengan keindahan-keindahan, gitu ya, kesenangan-kesenangan. Dan gitu ya, segala macam lah gitu ya. Nah, tapi kalau jalan ke apa? Ke surga, ya harus bangun pagi gitu ya, ya sholat subuh, gitu terus gitu, berat kan gitu. Tapi kalau yang begini jalannya mau semalam aja begadang, kuat itu senang, gitu ya, mau begadang itu mengganggu orang itu senang-senang saja. Nah, semua jalannya sudah ada, tinggal kita memilih. Kadang di dalam memilih itu kita sudah tahu, kadang sebenarnya gitu, sudah tahu gitu. Ini ngaji itu Allah perintahkan, gitu ya. Ngaji mah apa saja yang dikaji, di mana saja, dengan siapa saja itu silakan. Ya secara umum sudah tahu, tapi kadang berat, ya. Nah, ya. Nah, kenapa begitu berat? Ya karena memang balasannya juga setimpal kebaikan itu, ya kan? Kalau pada murah, kan gitu murah. Datang aja kayak gini, enggak kan? Coba gitu, jalan-jalan, naik motor kadang ngabuburit, punya bensinan, ya. Ya, kiri kanan perdagangan gitu ya, masa nggak beli? Masih kurang gitu ya. Nah, artinya belum lagi kehujanan, nggak sabar-sabar kan gitu. Nah, tapi tetap dijalani juga berat, tapi tetap dijalani. Mau maaf misalkan gitu ya, orang sekarang terjebak pada pergaulan bebas, ya, minuman ya, itu harus dibeli. Ya, ada nanti sih ya, awalnya doang, biasanya kan orang mandi begitu. Supaya orang kecanduan baru kali sebulan. Pelan-pelan awalnya gratis ya, tapi lama-lama akhirnya kan harus begitu. Mahal ya, mau apa nongkrong harus keluar modal. Tapi orang tua kan ramai, padahal harus keluar duit baru bekerja waktu kan. Padahal ujungnya tadi sudah tahu terminalnya di Meranti ya. Ya ini terminal yang diusulkan sepi dari Peramuan. Karena di sini nggak harus bayar kan gitu ya, untuk masalah tahun jalan kan nggak harus bayar kan. Nah teman-teman semua, ini sebagai perdana ya, bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim
itu sebagai apa kalau supaya tahu ya, paling tidak tahu tema besarnya gitu ya. Ini bahwa kita itu punya kewajiban yang namanya menuntut ilmu. Kata Rasul berlaku di bumi apalagi berlaku laki muslim ya, muslimah, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya kalau setiap muslim, di setiap orang Islam itu wajib ya, minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai ke yang mana selama kalian dikandung buayan itu ada kewajiban menuntut ilmu, ada kewajiban untuk mencari ilmu. Nah, kenapa? Karena dengan mencari ilmu itu kita tahu kan kita Islam itu bukan tiba-tiba kita langsung paham semua enggak ya? Ada yang belum hadir udah masuk dalam mata, udah bisa ngaji ya, udah berada, sudah paham sholat, kan kita bukan apa ya, manusia yang harus berusaha ya, beda dengan misalkan apa yang bayi ini itu yang tahun berapa itu ya, yang bagaimana siapa itu ya, dari keluarga muslim, tapi dari bayi kita sudah bisa bicara dan itu kebiasaan masuk ke arah yang silakan gitu. Kita untuk paham ajaran kita dan Islam atau penting ngaji di mana saja karena dia yang bisa berluas yang perlu kita pelajari. Maka tentunya ngaji itu yang ngaji itu sudah sekolah di ngaji itu semua harga ya, harga di yang hargaan itu saya kan dibayar apa ngaji harga itu nilai seberapa ya namanya itu dalam itu Nabi Muhammad itu manusia ya, tetapi manusia yang luar biasa ya, manusia yang luar biasa. Dan kita itu manusia juga kan gitu ya, tapi seperti batu kan gitu ya, seperti batu bata ya, batu kerikil. Batu kerikil adakah yang jual batu kerikil satuan? Kalau Rasulullah mah seperti permata ya gitu ya, yang dijualnya juga bukan kiloan tapi graman gitu ya. Nah, berharga. Kita itu seperti batu kerikil, split, tahu ya, split kan? Ada orang yang mau bangun beli split yang ideal? Nggak ada. Split itu ada harganya, kalau belinya tipikan gitu ya, belinya 1 kubik, 2 kubik kan gitu, 3 kubik, 1 dumbruk misalnya gitu ya, lalu ada harganya. Jadi apa? Kita itu ada harganya kalau barang-barang gitu ya, kalau ngaji berbagi baru harga. Tapi kalau sendiri enggak ya. Nah, maka pentingnya ngaji. Nah, teman-teman semuanya, kenapa kita harus menuntut ilmu ya? Sampai jam berapa? Berbuka ya? Mau buka di sini? Buka di sini katanya ya? Itu udah disiapin tuh. Nah, kenapa kita harus menuntut ilmu? Kita harus ngaji karena ini adalah perintah Allah, perintah agama ya, bahwa menuntut ilmu kita tidak tahu
tata cara sholat, maka wajib. Kita tidak tahu tentang pengaruh atau bersuci, termasuk diantaranya wudu, ya. Pengaruh itu pada bisa ya. Nah, kita harus belajar membayangkan orang muslim tidak tahu, tidak paham tentang bau pengaruh, maka dia selamanya bisa jadi menanggung adab, ya, di badan. Artinya nggak suci dia di badannya, ya. Makanya harus tentang apalagi yang sudah balik, ya, kalian sudah nikah, mau nikah, punya calonnya, belum, kalau belum punya calon, ada nih maklar. Nyari ya, tinggal tulis nanti kriterianya seperti apa ya. Kriterianya apa? Nah, ketika dia balik, maka taklif itu tahu beban hukum syariat atas orang tersebut menjadi wajib. Yang belum balik sholat itu nggak wajib. Ya, yang belum balik, tahu balik? Nah, balik ya, balik. Ya, akil balik, akil itu ilmu akil. Ilmu anak akil lah, anak yang berakal. Akil balik, akil itu berakal, balik itu kaitannya dengan fungsi biologis kan gitu ya. Kalau perempuan nggak terkait gitu ya, kalau laki-laki ini menggambarnya dewasa. Itu sudah balik, maka ketika itu dan semuanya udah balik di sini. Ya, balik kedua itu wajib, sholatnya satu kali. Dan kalau enggak dosa. Tapi kalau yang belum balik, ya dia nggak sholat nggak kena dosa. Tapi ketika dia sholat belajar dapat pahala orang tuanya. Jadi anaknya masih belum, kalau yang belum balik nggak ada pahala dan dosa, bersih gitu ya. Jadi tidak sholat nggak apa-apa, dia nggak apa. Tapi kalau antum ya teman-teman semua nggak sholat nggak dosa, karena sudah balik. Nah, supaya tahu ya maka harus nyari tadi dan contohnya tadi fatal bahaya ketika seorang sudah balik dia nggak tahu cara mandi besar bagi wajib ya, itu menjadi ketika tidak sempurna, tidak bersih, itu dia selamanya mengganggu adab ya. Maka sholatnya ibadahnya nggak sah. Itu ya, contohnya sampai segitunya gitu ya, maka kita harus belajar ya, termasuk yang lain ya, itu sebagai penting untuk nah itu. Kemudian yang berikutnya ketika kita mengaji poinnya ya, kita ngaji itu kita tahu jalan ke surga. Kata dia bahwa tempat kita itu aslinya dari mana? Nah, aslinya mana? Asli sini. Asli mana? Asli dari surga. Ya. Nah, manusia itu dulunya di surga, iya kan? Nah, dulunya di surga. Nenek moyang kita itu siapa? Nabi Adam, ya. Nabi Adam nenek moyang kita itu. Jadi kita itu keturunan Nabi. Ya. Jangan merendahkan derajat kita. Kita itu keturunan Nabi, masa keturunan Nabi nongkrong. Udah sholat, sholatnya kita itu turunan Nabi ya. Nah, asal kita itu di surga ya. Ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali, kemudian kesekian yang diciptakan adalah Hawa, ya, istri kita saudara. Ya,
Oke ya, dia bercinta dengan istrinya ya. Ya, ini ya. Ya, kemudian anak kita pelaku dia sampai hari ini. Jadi kita itu pernah nabi tempat asal kita di surga. Jadi di dunia ini bukan tempat kita, ya. Dunia ini adalah persinggahan, ya, tempat sementara, ya. Nggak ada orang yang pernah di Tumbara, ada ya, pasti di bulan kamu malam kan? Tumbara kan pasti di mudik kamu malam, bagaimana? Ya, pasti di mudik. Jadi ya, rindu kamu malam. Karena tempat kita di sana, di surga. Jadi asal kita dari situ dan kita itu kembali ke ada yang yakin akan hidup selamanya di dunia, ya kan? Ya, kecuali orang-orang yang sekuler, orang-orang komunis, dia nggak yakin adanya akhir pembalasan, akhir pembalasan ya. Dunia itu ya sampai ya, maka nanti juga hidupnya sebanyak-banyaknya meraih kebahagiaan di dunia, makanya itu banyak. Nah, dalam umat Islam itu kita harus kurang bahagia itu bukan materi, gitu ya. Jadi ya gitu loh. Ketika yang kedua adalah kita tahu jalannya Allah ini, dan itulah yang nanti akan menjadi jalan menuju ke surga dan gitu ya. Maka kita sudah mendapatkan. Jadi ketika ngaji maka kita dikasih tahu jalan yang terbaik, jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang melangkahkan kaki ya ke majelis ilmu, ke taman-taman surga, taman-taman surga itu suka ya yang materi buahnya itu kan taman-taman surga yang dari itu majelis-majelis itu tempat-tempat begitu, tempat-tempat ngaji itu majelis-majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Maka ketika kita hadir di dalamnya, hadir tempat bersama orang-orang yang maka Allah memberikan pahala. Setiap langkah kaki kita itu makin jauh jarak tempuhnya, maka pahalanya makin besar. Jadi kalau belum pahalanya besar, belum ada sini, kita perlu pesatkan dulu. Keluar sini, dari sini. Artinya kalau dekat saja, kalau dekat itu akan semangat dia makin jauh itu pahalanya makin besar. Apalagi di bulan Ramadan kan gitu, setiap amalan dipergandakan ya pahalanya ya, sampai 700 kali lipat ya. Itu amalan-amalan yang lain. Amalan sunnah itu dibalas setara wajib. Amalan sunnah bukan merupakan tidak dengan seperti pahala wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan. Dan puasa yang lebih dahsyat lagi. Kalau sholat itu untuk kita gitu ya, jemaah dan gitu ya, kalau sendiri cuma satu. Tapi kalau puasa itu balasannya akan terhingga. Ya, terhingga balasannya. Karena yang tahu hanya dirinya dan Allah. Kalau sholat orang bisa kelihatan ya, tapi orang puasa bisa saja nanti kalau supaya orang kalau ya orang dulu cuma sekali buat mana? Nah, itu yang pahalanya luar biasa itu karena yang terbanyak pada Allah. Jadi balasannya apalagi di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ya. Kemudian semuanya ketika seseorang haji itu maka
hapus dosanya. Ya. Dosanya Allah hapus. Allah ampun dosa. Ya. Jadi dihapus dosa, diampuni segala dosanya. Dan yang kedua adalah diangkat derajatnya. Diangkat derajat. Jadi luar biasa ya. Beberapa ya terkait dengan derajat apa namanya para penuntut ilmu ya. Di dalam hadis Tabrani ya dan yang man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimu kana lahu ka'ajri hajjin taman hajatu. Siapa yang berangkat ya ke masjid dia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan. Kayaknya bukan hanya masjid saja sekarang ya, tempat-tempat majelis ilmu ya, tempat mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji dan 10 bukan Mekah belum kan dari beliau ya, mudah-mudahan gitu ya Allah apa namanya berdoa di sana harus bayar punya duit belum tentu juga bisa berangkat ya kan fisik karena haji itu panggilan ya bukan ada duit kan ya banyak yang duit 2 tahun lalu sudah bayar mahal-mahal haji itu kan gagal bukan karena duit tapi memang panggilan Allah itu pahalanya seperti itu ya. Nah, itu salah satu saja banyak lagi yang pahalanya seperti berjihad ya seperti jihad dan itu kemudian dihapus dosanya marin takola liya ta'alama ilman tukirallahu qawla ayyahwa. Siapa yang berpindah nantinya berpindah itu mencari ya berjalan baik berjalan kaki maupun naik kendaraan boleh ya naik kendaraan naik motor masih boleh ya boleh ya. Nah maka apa untuk mempelajari ini maka ia diampuni dosanya ya sebelum ia akan melangkahkan dari tempatnya. Jadi sebelum melangkah saja dosa sudah diampuni ya. Nah itu keuntungannya. Jadi pentingnya ngaji takut tadi ini adalah perintah atau kewajiban ya. Kewajiban dari siapa? Dari Allah ya. Kewajiban agama ya. Nah, kemudian yang kedua diberitahu tadi ya, kita tahu jalan yang Allah diberi itu jalan surga. Kemudian yang ketiga diberi pahala dosa dan mengangkat derajatnya dan mudah-mudahan di Ramadan yang hari ini sore ini gitu ya Allah mengangkat derajat kita gitu ya. Satu karena puasa kita gitu ya yang insya Allah apa namanya karena Allah. Kemudian yang kedua kita isi dengan setiap amalan-amalan soleh kita ya termasuk di sore hari ini kita secara fisik berdua kita tetap ya beriman ya 6 orang gitu ya yang hadir gitu ya tetapi di majelis itu sebenarnya para malaikat juga hadir ya para malaikat juga ya untuk itu ya untuk berkaitan Allah dibahaskan di malaikat tentang sayangnya ketika orang berjalan ya insyaallah Allah mengangkat derajat. Nah tadi seperti yang di sebelum tadi gitu ya itu bahwa kita yang manusia itu berangkat kalau berkumpulnya dalam kebaikan tadi gitu ya. Jadi kita manusia biasa kalau ini ada harganya kalau harga yang harus gabung ya. Harus berkumpul tapi berkumpulnya dengan siapa ya dengan orang-orang yang solid ya. Orang-orang yang
tidak asal itu. Nah itu sementara ya, kita tanya jawab saja ya. Satu itu. Kalau ada yang belum disampaikan silakan. Usulan boleh ya. Kalau bisa nanti di mana gitu ya. Apa? Ya terima kasih. Ya silakan kalau ada yang mau disampaikan. Tanya jawab boleh ya. Kita seputar Ramadan, seputar apa namanya sekolah boleh, seputar pendidikan boleh.